Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selaku peserta training PKK serta siswa-siswi ya yang ikut hadir di kegiatan hari ini. Sebelumnya kita mengucapkan syukur kepada kehadiran Allah SWT atas izin dan karunia kita masih diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan training PKK di hari kedua ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Senalingga Saputra selaku moderator di kegiatan training PKK hari ini. Kemudian kita juga akan memasuki beberapa sesi untuk hari ini, yaitu bertemakan terkait sosialisasi program Golden Ticket nih Bapak Ibu. Jadi di kegiatan training PKK ini kami coba sedikit menyampaikan informasi salah satu program yang kami adakan ya Bapak Ibu ya, khususnya ini juga tetap berkaitan dengan kegiatan PKK. Jadi informasi bisa dikatakan ini informasi yang cukup penting buat Bapak Ibu selaku guru PKK, barangkali bisa diinformasikan kepada siswa-siswinya juga. Jadi ini terkait informasi kegiatan melanjutkan perkuliahan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini barangkali ada siswa-siswi Bapak Ibu yang berminat untuk melanjutkan kuliah, namun bisa sambil bekerja dan berwirausaha. Jadi tanpa perlu meninggalkan pekerjaannya, tanpa perlu meninggalkan wirausahanya, siswa-siswi Bapak Ibu tetap bisa melanjutkan perkuliahan. Nah, agar lebih jelasnya lagi, mungkin nanti akan ada beberapa narasumber kita ya yang akan memaparkan khususnya terkait program Golden Ticket. Yang pertama mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gatot Hari Priyo Wirganto yang sudah hadir di Zoom pagi ini. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Lutfi Anggraini ya, selaku praktisi. Beliau salah satu mahasiswa juga atau mahasiswi yang berkuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau disingkat dengan PENS. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sambil menunggu juga peserta yang lain, mungkin kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Gatot. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi untuk waktu Indonesia, Pak, dan selamat malam untuk waktu Amerika, Pak ya. Ya, malam Pak Iya, Sena, pagi Indonesia. iya. Sehat, Pak ya. Alhamdulillah sehat-sehat Baik. semuanya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Sena. Buat Bapak Ibu guru dan adik-adik siswa kelas 12 yang diusulkan ke dalam program training dan monitoring PKK, ini ada satu komponen yang hari ini akan dijelaskan, yaitu kenapa kita meminta 4 siswa kelas 12 untuk difasilitasi mengenal peluang-peluang yang baru di dalam pengembangan yang akan datang. Peluang yang baru artinya apa? Dalam mendukung program PKK di sekolah Bapak Ibu yang dapat bantuan, ini kita melatih guru-guru persamaan persepsi dengan peraturan dari kementerian seperti yang kemarin saya jelaskan, di mana ada contoh-contoh SK kepala sekolah, kemudian kelompok daripada guru-guru, kemudian kesepakatan daripada konversi omset terhadap nilai, reward pada siswa, kemudian penentuan kapten, dandu, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini, para kapten dan dandu inilah yang hari ini diundang datang. Kita akan memberikan penjelasan. Anda akan mendapat peluang untuk belajar satu mata kuliah yang teknologi informasi dari PENS, yang satu lagi atau dua dari Xiamio. Dan ketiga mata kuliah ini yang akan kita share mulai minggu ini. Sebenarnya sudah mulai minggu depan, minggu lalu, 1 minggu, tapi minggu ini sudah mulai jalan. Sehingga Bapak Ibu pengampu dari sekolah-sekolah yang terdaftar dalam batch ketiga ini, kita minta hari ini kalau bisa semua daftar nama anak-anak yang 4 orang per sekolah itu diserahkan kepada Lutfi yang nanti kita daftarkan ke kemana, ke PENS sama ke Xiamio.
karena ini penting di dalam pengembangan yang akan datang. Dan anak-anak ini kita harapkan akan membantu kita di dalam menyiapkan laporan-laporan monitoring dari sekolah Bapak Ibu karena bantuan ini. Yang jelas sekolah Bapak Ibu kan dapat bantuan di mana salah satunya ada modal bergulir, kemudian pengembangan wirausaha siswa itu sendiri, dan juga bagaimana pengembangan anak-anak di sana. Selain itu, anak-anak juga didorong mempunyai NIB, nomor induk berusaha, dan selain itu dia juga membantu teman-teman yang lain yang punya bisnis untuk dicatatkan sebagai embrio pengembangan sistem di sekolah Anda masing-masing. Dan adik-adik yang kelas 12 ini yang kita harapkan akan mendapatkan materi-materi pembelajaran yang akan kita siapkan bersama. Lutfi bisa ditayangin yang itu, yang seperti yang kemarin itu. Oh. Jadi kita Anda dimasukkan dalam suatu program yang kita kaitkan dengan program D3 IT PJJ yang bisa diambil dari manapun juga. Program ini sudah 4 tahun bersama dengan Siamio, dan kami juga mempunyai mahasiswa yang ada di Jepang, mahasiswa yang ada di Kaltara, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah. Kuliahnya ada di program-program yang terkait. Kurikulumnya aja tuh, Vi. Kurikulumnya. Nanti ini bagian kamu ceritain yang aku mau cerita kurikulumnya. Nah, di dalam program itu, ini yang Anda lihat ya. Paket yang bersama Xiaomi selama di PENS, itu kita mempunyai 30 SKS dari 108 SKS. Anda nanti akan diajari dalam kesempatan ini keterampilan non-teknis yang setara dengan 2 SKS. Itu Anda boleh milih Metaverse, atau Anda boleh yang, kalau Anda senang front end, back end, dan yang satu lagi data science. Anda boleh milih, tapi Anda harus ikut yang ke kreativitas mahasiswa. Itu hukumnya wajib yang terkait dengan teknopreneur. Jadi Anda ikut teknopreneur dan keterampilan non teknis. Non teknis itu ada, kita bagi 3 sekarang. Sehingga tergantung dari keperluan Anda mau di mana, mau mengembangkan apa dan sebagainya. Teknopreneur akan membantu membuat laporan untuk pengembangan program yang ada. Dan kalau keterampilan non teknis itu yang metaverse ataukah front end, back end, ataukah data science, itu akan kita kembangkan karena ini adalah ilmu-ilmu yang baru yang Anda walaupun tempatnya di Kelari maupun tempatnya di Arusbaya atau di Kolaka Utara atau di Merangin atau di Sumatera, itu kita harapkan Anda juga dapat hal-hal yang baru yang bisa diterapkan di daerah Anda sehingga banyak keputusan yang bisa dikembangkan karena perkembangan teknologi itu. Kita nggak boleh ketinggalan dengan perkembangan IT. Ini sebetulnya adalah mata pelajaran di perguruan tinggi, tapi karena program Golden Ticket itu memberikan peluang untuk anak kelas 3 untuk bisa mengambil 7 sampai 18 SKS di kelas 3-nya sendiri. Nah, ini yang terus kita develop bersama, di mana Xiaomi berperan di dalam pengembangan di semester 1 dan semester 2 ini sendiri. Dan MBKM juga kita sebabkan, dan Anda bisa lihat secara keseluruhan 6 semester, itu kira-kira 100 totalnya 180-an atau prakteknya. Banyak prakteknya sih. Dan nanti Anda dengarkan apa yang sudah dilakukan oleh Lutfi. Dia sudah mengikuti, mengembangkan bersama kita Golden Ticket, kemudian juga Lutfi kita kirim ke Thailand, dan dia juga ngajar orang Thailand. Jadi tidak harus orang itu harus lulus dulu, kemudian dia bisa belajar mengajar atau sharing pengetahuan dengan negara lain. Program yang kita kembangkan dengan PENS ini adalah program yang memfasilitasi atau kita mencari talenta-talenta yang berbakat bisnis, talenta yang dia berbakat untuk bekerja di atau magang atau MBKM di luar Indonesia, ataukah mereka yang sedang berbakat tentang front end, back end terhadap kaitannya dengan website yang sekarang sudah mulai berkembang di seluruh dunia. Selain itu juga yang kaitannya dengan data science yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Itu yang kita kembangkan bersama. Nah,
program-program inilah yang akan terus dikembangkan. Kalau begitu Anda mengambil beberapa mata kuliah ini, yang kelas 3, Anda masuk PENS tidak perlu tes lagi, karena ini bagian dari tes PENS. Dan Anda bisa bekerja tetap di Kolaka, tetap di Arusbaya, tetap di Merangin, atau tetap lagi di tempat yang lain, sambil kuliah. Berwirausaha sambil kuliah. Contohnya banyak sekali. Dan nanti Anda bisa dengarkan apa yang terjadi dengan dikembangkan oleh Lutfi dalam pengembangannya. Jadi ini intinya di situ. Golden Ticket ini adalah program baru yang kita memfasilitasi anak-anak yang berbakat mau maju untuk yang akan datang gitu. Nah, ini kita lihat apapun akan kita kembangkan karena di dunia sekarang terjadi pergeseran. Di Amerika, saya di Amerika, anak masuk universitas sama 15 tahun boleh, asal lulus tes standarnya. Jadi tren sekarang akan mencari talenta sedini mungkin. Ini salah satu upaya kita, anak mata pelajaran yang kita siapkan untuk Anda yang punya bakat di bidang-bidang tertentu sesuai yang kita sajikan untuk pengembangan yang akan datang. Jadi ini satu bukti nyata bahwa anak kelas 3 pun boleh mendapatkan peluang kuliahnya. Karena di Amerika sendiri nggak ada batas umur. Selama Anda mampu, silakan masuk universitas. Umur 14 tahun masuk universitas nggak apa-apa, asal lulus tesnya. Dan nggak ada urusan dia lulusan SLTA atau lulusan SMP. Enggak, karena banyak sekali homeschooling yang berkembang di sini. Dan mereka lebih fokus pada kompeten-kompeten yang baru. Nah ini yang terus kita kembangkan. Juga anak-anak, Anda yang omsetnya bagus, Anda juga punya peluang kedua. Anda bisa masuk digital business yang kita kembangkan bersama Politeknik Piksi Ganesha di Bandung. Kalau ini kan PENS, Politeknik Negeri Surabaya, itu untuk yang IT, tapi yang untuk bisnis akan nanti kita kembangkan dengan Politeknik D4 Piksi Ganesha. Ini yang sedang kita runding, dan begitu Anda punya sertifikat AGRF selevel dengan level 1 Asia Tenggara, Anda akan kita bebaskan satu mata kuliah setara dengan 5 SKS. Begitu Anda level kedua, itu setara dengan 10 SKS. Setara sampai 4 sampai dengan 20 SKS Anda dibebaskan. Kalau Anda masuk ke Piksi Ganesha. Jadi ada 2 peluang yang akan kita siapkan bersama di masa mendatang. Hidup pilihan, putuskan Anda mau kemana. Anda punya peluang di dalam melihat lebih cepat daripada teman-teman Anda. Nah, ini yang terus Anda pikirkan bersama untuk pengembangan yang akan datang. Saya kira itu, Pak Asena, yang ingin saya jelaskan awal, entry point yang untuk kenapa Golden Ticket itu diperlukan. Detailnya nanti diceritakan sama Lutfi, dan juga kepada beberapa kawan, silakan. Kalau mau tanya, silakan. Tanya jawab, silakan. Terima kasih, Pak Asena. Ya, terima kasih Pak. Mungkin untuk sesi tanya jawab izin setelah penjelasan Mbak Lutfi kali Pak ya, supaya mungkin barangkali Oke, silakan. Ya. lebih tergambarkan Oke. lagi gitu apa yang sudah diinformasikan oleh Pak Gatot. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Gatot atas tadi penyampaian informasinya. Agar lebih spesifiknya lagi khususnya terkait teknis dan mekanismenya mungkin akan disampaikan langsung juga oleh Mbak Lutfi Anggraini. Selamat pagi Mbak Lutfi. Baik, Pak. Salpras atas lulusnya tanggal begitu. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama terima kasih untuk waktunya Pak Sana. Selamat malam Pak Gatot, dan juga selamat pagi Bapak Ibu serta teman-teman yang sudah hadir pada Zoom sesi kali ini. Saya izin sedikit menambahkan lagi seputar Golden Ticket karena tadi sudah dibuka oleh Pak Gatot. Nah, kalau tadi bersinergi dari PENS, dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu bersinergi dengan Siameo, dan sekarang ada 5 course yang mana dapat diambil dari Siameo. Yang pertama ini ada kreativitas mahasiswa 1 dan 2, yakni Teknopreneur, yang nantinya dari peserta training ini sudah kita masukkan, sudah otomatis masuk lah
ke course yang teknopreneur. Nah, tinggal nanti siswa-siswi Bapak Ibu bisa langsung memilih salah satu di antara 4 course yang lainnya, seperti storytelling untuk pengembangan bahasa Inggris ya. Kemudian ada front end dan back end. Nah, ini fokusnya nanti ada di website Bapak Ibu. Pengembangan website, kemudian data science. Nanti ini fokusnya masuk ke pemrograman Python dan juga pengolahan data. Dan yang terakhir ini ada metaverse, fokusnya nanti ke 3D modeling. Nah, untuk pengisian datanya Bapak Ibu sudah di-share tadi malam oleh Pak Raka. Silakan nanti siswa-siswinya diarahkan untuk mengisi G-form ini. Jadi paling lambat kami tunggu sampai dengan pukul 5 sore hari ini. Nanti diisikan nama lengkap siswanya, kemudian asal sekolahnya dari mana, kemudian nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp di sini nomor WhatsApp siswa-siswinya Bapak Ibu ya. Jangan diisi nomor WhatsApp gurunya karena nanti akan kami invite ke grup belajarnya. Kemudian NISN di sini dan alamat rumah siswa. Kemudian untuk training monitoring PKK batch ini sekarang batch 3. Jadi silakan diklik yang batch 3-nya. Nah, setelah itu nanti siswa-siswinya silakan bisa memilih salah satu course yang ada di sini. Untuk teknopreneur sendiri sudah otomatis masuk ke sistem kami, jadi tidak perlu dipilih lagi. Nah, bisa dipilih salah satu di antara ini dan juga open course yang diambil saat ini yang terbuka dari PENS adalah konsep teknologi informasi. Nah, karena nantinya akan ada aktivasi akun oleh PENS. Nah, sekalian nanti akan saya share step by stepnya untuk pembuatan akun serta aktivasi akunnya. Jadi setelah kami daftarkan, kemudian nanti siswa-siswinya berkewajiban untuk mengaktifasi akun masing-masing. Jadi jangan gurunya yang mengaktifasi, karena nanti bisa berpengaruh juga ke akun siswanya. Gitu. Nah, sambil tadi sudah seputar golden ticket, kemudian course-course-nya seperti apa aja sudah dibahas singkat ya. Nah, ini saya sedikit sharing seputar apa sih yang sudah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun lebih ini di PENS dan juga bersinergi dengan Siamio. Nah, di PENS itu Bapak Ibu, enaknya itu dan teman-teman juga ya. Jadi kita kalau sekarang saya sudah menginjak semester 3 di PENS, mengambil prodi D3 PJJ IT yang mana itu pembelajaran jarak jauh dan fokusnya di IT. Nah, di PENS itu tidak ada kewajiban untuk datang langsung ke kampusnya Bapak Ibu. Jadi kita bisa kuliah di mana aja, kapan aja, karena di PENS sudah ada e-learning-nya, sudah ada platform untuk belajarnya mulai dari pembagian materi, kemudian ada sesi Zoom-nya, link Zoom-nya sendiri, kemudian ada platform untuk record serta presensi itu sudah dalam satu e-learning sendiri, sudah ada dalam web. Itu di web, jadi kita nggak perlu install aplikasi. Jadi nggak perlu install aplikasi. Yang suaranya enggak masuk. Mana kayaknya? Tidak, si lebarnya ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa di mute terlebih dahulu. Ya. Nah, ini sambil sedikit sharing yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 1 tahun ini di internship experiences. Nah, saya dari SMK Negeri 7 Semarang, jadi saya dari Semarang, kemudian magang selama 1 tahun lebih di Bandung, dan di tahun kemarin masuk ke PENS itu mengambil D3 PJIT. Nah, yang sudah saya lakukan selama 1 tahun lebih itu pertama ada training dan learning. Nah, di sini kami diikutkan pelatihan sama seperti Golden Ticket ini kan fokusnya seperti pelatihan Bapak Ibu. Jadi kita di training, kalau di Golden Ticket itu kurang lebih 16 kali pertemuan, di dalamnya sudah ada UTS dan UAS, yang mana itu nanti kalau misal siswa-siswi akan masuk ke dalam PENS, akan jadi mahasiswa resmi PENS, mereka tidak perlu tes lagi karena sudah nilai mereka sudah ada dan itu nanti bisa dikonversi setelah mereka jadi mahasiswa resminya. Nah, di training and learning ini kita dibekali sama seperti yang sekarang, ada kewirausahaan, kemudian ada di bidang IT-nya, mulai dari metaverse, kemudian website, sampai data science, kemudian pengembangan bahasa juga kita pertama kali waktu itu di Bandung diberikan pelatihan oleh instruktur dari industri terkait
Kemudian yang kedua ini kita diajarkan bagaimana caranya mengajar. Jadi setelah ada training, kita diminta untuk membuat buku. Buku yang mana dalamnya itu isinya karya yang sudah kita buat. Kemudian juga kita diminta untuk menyusun step by step yang sudah kita lakukan selama kita mengerjakan proyek tersebut. Jadi buku itu yang jadi panduan kami untuk mengajar lagi gitu, meneruskan ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, di Golden Ticket ini juga salah satu tugas dari siswa-siswi nantinya mereka diarahkan untuk bisa membuat produk atau e-booknya mereka sendiri, e-book dari pengalaman mereka selama mengerjakan proyek di dalam kelas. Nah, kemudian yang ketiga ini ada exchange, yaitu mengikuti pertukaran pelajar kurang lebih selama 1 bulan. Waktu itu di bulan November sampai dengan Desember tahun kemarin di Thailand waktu itu. Kemudian keempat nih sebagai event organizer yang mana waktu itu tahun ini sudah ada 3 kali kegiatan dengan kerjasama dengan Thailand College. Waktu itu yang pertama bulan Juni kita memberangkatkan kurang lebih 15 mahasiswa dan juga 24 BOD dari SMK serta perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian di bulan Juli tahun ini kita kedatangan juga kunjungan balasan, ada 9 BOD dan juga 16 mahasiswa dan mahasiswi dari Thailand. Nah, itu kemarin fokusnya di Surabaya waktu itu bulan Juli. Kemudian yang ketiga, kemarin di bulan Agustus, kita juga mengadakan workshop lagi, tapi workshop singkat, fokusnya ada di Bandung. Kita kedatangan 9 BOD saat itu. Nah, kemudian yang kelima ini portofolio. Setelah kita mendapatkan training, kemudian kita menjadi instruktur dalam pelatihan, mengikuti exchange dan lain-lain, kita minta untuk membuat portofolio kita sendiri. Jadi untuk bukti untuk oh dulu kita pernah bikin ini. Nah itu dikumpulkan jadi satu proyeknya, kegiatan dan segala macam, kemudian dibuat buku, entah itu website, mulai dari bidang-bidangnya IT, kewirausahaan sampai dengan kegiatan penguatan bahasa. Nah ini yang untuk training dan learning waktu itu saya start di bulan Mei, Bapak Ibu. Jadi Mei tahun lalu. Nah, saya dari SMK Negeri 7 Semarang, waktu itu 4 tahun sekolahnya. Yang tahun keempat ini saya full magang. Jadi 1 tahun full magang di Bandung. Kami diberikan ilmu-ilmu IT yang terbaru tentunya. Waktu itu karena buminya metaverse, ya kita belajar seputar metaverse, 3D modeling dan lain-lain. Sampai sekarang juga kita masih dalam pengembangan, yang mana juga ada di Golden Ticket, salah satu kelas di Golden Ticket itu. Kemudian ada analisis data atau data science. Ini fokusnya tadi ke Python juga. Serta pembuatan web. Pembuatan web itu tadi masuknya kalau di Golden Ticket di front end, back end. Jadi kalau teman-teman nanti ingin coba fokus ke web, silakan ambil yang front end, back end. Kalau yang 3D modeling, kemudian desain dan lain-lain, silakan nanti ambilnya ke metaverse. Tapi kalau analisis data, kemudian pemrograman Python dan AI, sekarang kan dunia AI juga. Nah, itu bisa langsung ambil yang data science. Nah, untuk kewirausahaan di sini di Bandung ya, teman-teman di Bandung juga diwajibkan untuk punya usaha sendiri, dan itu omsetnya tercatat. Jadi per minggu atau beberapa kali dalam sebulan kita ada laporan untuk pencatatan omset tersebut. Jadi tetap termonitor. Kemudian ada bahasa dan juga soft skill. Selain dibekali oleh hard skill atau skill-skill IT dan lain-lain, kita juga dibekali bisa cerita, bisa ngomong di depan, bisa sharing dengan teman-teman dan juga dengan orang lain. Enggak hanya menggunakan bahasa Indonesia, Bapak Ibu, tapi juga menggunakan bahasa Inggris, karena Xiamen ini kan cakupannya luas ya, tidak hanya di dalam negeri, tapi kita juga udah menuju ke Asia Tenggara, bahkan nanti go internasional. Nah, bahasa Inggris ini
yang jadi penting. Jadi gimana cara kita menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan, kemudian gimana kita caranya nyampein suatu project itu dalam bahasa Inggris. Nah, itu kita benar-benar dimulai dari awal. Ya nggak apa, misal siswa-siswi atau teman-teman ingin belajar bahasa Inggris nih, nggak harus langsung bisa ngomong tuh, enggak. Jadi mulai dari awal, mulai dari membaca gitu, untuk mengetahui kosakatanya, terus mengetahui cara pronunciation-nya itu kan mulai dari membaca. Kemudian nanti lama-lama teman-teman coba deh step pertama baca, kemudian step kedua itu menghafalkan. Nah, dengan cara menghafalkan, teman-teman jadi tahu susunan katanya nanti gimana. Nah, nanti setelah itu mengalir akan udah mulai bisa nata katanya. Itu terjadi apa ya, secara nggak sadar teman-teman. Saya juga waktu itu belajar di bulan Mei, kemudian start mulai keluar itu di bulan November. Jadi memang agak lumayan panjang ya, karena dulu waktu di SMK, SMP, SD itu saya pasif, makanya nggak bisa ngomong. Cuma di sini karena sering harus cerita, sering harus ngomong di depan orang gitu. Jadi udah mulai terasa, mulai terbiasa gitu. Nah, ini untuk bahasa dan juga soft skill. Kemudian di instruktur pelatihan waktu itu, karena saya fokusnya di bidang metaverse, nanti juga kalau teman-teman mengambil kelas metaverse akan ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini ada beberapa event yang waktu itu saya menjadi instruktur atau mentornya. Yang pertama di pelatihan studio metaverse. Ini di tahun lalu di batch 9 sampai dengan 13 secara online, bulan Juni sampai dengan September tahun lalu ya. Itu secara online, Bapak Ibu. Jadi di Zoom, kemudian ada lumayan banyak SMK yang bergabung saat itu. Kemudian yang kedua menyelenggarakan webinar singkat ini seputar intro metaverse bulan September. Saat itu ini yang jadi tugas kuliah saya. Jadi di PENS juga kami dilatih juga untuk ngomong, dilatih juga soft skill-nya, yaitu menyelenggarakan webinar sendiri. Nah, saat itu saya mengangkat tema metaverse. Kemudian yang ketiga ini pelatihan Metaverse Studio. Nah, mulai secara onsite itu udah datang langsung ke sekolah. Ada beberapa sekolah di Jawa Timur, waktu itu di bulan Oktober tahun lalu, sebelum ke Thailand. Nah, kemudian yang keempat pelatihan di workshop Metaverse di Citomol waktu itu di Surabaya, bulan Oktober juga. Kemudian menjadi instruktur Metaverse untuk pertukaran pelajar di 4 college di Thailand waktu itu di bulan November sampai dengan Desember. Jadi 4 college itu nggak hanya di dalam satu provinsi aja Bapak Ibu, bahkan sampai dekat perbatasan Laos juga ada di Nonggolang Province. Kemudian juga ada di Kalasin. Nah, nanti akan ada sedikit dokumentasinya. Kemudian menjadi ini pelatihan guru dan siswa di bidang PKK IT. Waktu itu di kantor Xiaomi Tech in Science di bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023. Jadi bulan Februari kemarin ada pelatihan onsite tapi di kantor Bandung seputar PKK dan IT juga. Lalu menjadi asisten dosen di Open Course Golden Ticket non teknis sampai sekarang. Waktu itu batch 1 itu mulai tahun ini di bulan Februari kemarin sampai dengan sekarang sudah masuk ke batch 3, mengajar di program non teknis Metaverse PENS dengan psikis. Nah, kemudian yang terakhir ini ada narasumber di webinar Metaverse diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta waktu itu di bulan Juni tahun ini kemarin. Ini secara online juga. Nah, yang ini exchange program waktu itu, bulan November kemarin. Ada 4 college yang saat itu saya kunjungi. Yang pertama ada di Taksina, diikuti oleh 20 mahasiswa. Jurusannya game developer, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi masih selinier dengan yang akan saya sharing lah. Jadi mereka udah punya platformnya sendiri. Saya belajar platformnya mereka pun belajar platform yang saya pelajari sebelumnya. Kalau di Indonesia itu kita pakainya, nanti teman-teman yang ambil metaverse juga akan pelajari dari pembuatan 3D model menggunakan software Blender, kemudian ada dari SketchUp, lalu nanti publishing bisa lewat
Mozilla Hubs dan lain-lain, spasial gitu. Nah, waktu itu diikuti oleh 20 mahasiswa dan 3 guru. Kemudian ada di Nawamin, nah ini masih satu provinsi dengan Taksina, diikuti ada 20 mahasiswa jurusan bisnis komputer, serta 4 guru waktu itu. Karena mereka belum tahu nih seputar metaverse, jadi waktu itu saya sharing seputar metaverse itu dari awal, sama seperti college yang lain juga, kecuali Taksina. Kalau Taksina ini kita waktu itu masuknya ke sharing. Kemudian Kemang Industrial and Community College itu diikuti oleh paling banyak Bapak Ibu dan teman-teman, ada 50 mahasiswa jurusan bisnis komputer juga dan 6 guru. Nah, ini sudah mulai beda provinsi. Ada di Provinsi Kalasin yang mana kalau dari tempat perjalanan darat ya Bapak Ibu itu sekitar 6 jam dari Bangkok. Kemudian ada Yoyaku Taiyepon Technological College, ini paling jauh waktu itu, dekat dengan Laos. Kalau dari Yoyaku ke Laos itu 2 jam perjalanan, hanya 2 jam. Tapi kalau dari Bangkok ke Yoyaku Taiyepon ini ada di Nong Bualampu Province. Nah, itu perjalanan kurang lebih 10 jam darat. Nah, diikuti oleh 32 mahasiswa jurusan bisnis komputer dan 6 guru. Nah, 3 college ini, Nawamin, Kemo, Yoyaku ini mereka belum tahu sama sekali apa itu metaverse. Tapi karena saya sudah dibekali sebelum jauh-jauh hari sebelum saya berangkat, kemudian kami juga di Bandung, di Gembleng lah istilahnya, diajarkan bahasa Inggris. Ngomong pakai bahasa Inggris itu sehari 3 kali Bapak Ibu. Jadi udah kalau di sekolah kan paling hanya 2 jam sampai 4 jam ya. Tapi kalau kita 3 kali dalam sehari, dan itu ada topik yang harus didiskusikan bareng sama teman-teman. Jadi tapi nggak hanya secara onsite aja, tapi kita juga melakukannya secara online lewat Zoom. Jadi banyak teman-teman yang dari sekolah-sekolah lain ikut juga ke dalam program kami. Nah, ini untuk exchange programnya. Kemudian di event organizer di sini waktu tahun ini ya. Jadi sebagai koordinator dan juga fasilitator untuk beberapa event. Yang pertama seperti di bulan Juni kemarin, exchange program, itu kami berangkatkan 15 mahasiswa serta siswa dari SMK maupun perguruan tinggi di Indonesia, dan juga 24 BUD-nya. Nah, itu kalau BUD-nya itu mereka stay di sana selama kurang lebih 5 hari. Kemudian 15 mahasiswa yang dikirimkan ke sana itu mereka stay di sana selama kurang lebih 1 bulan lah, sekitar 24 sampai dengan 27 hari di sana. Nah, mereka di sana sudah difasilitasi oleh college. Nah, kemarin waktu saya pertama kali ke sana hanya 4 college aja nih Bapak Ibu. Tapi setelah kita kedua kalinya ke sana di bulan Juni, saya kedua kalinya bulan Juni ke sana itu sudah ada kurang lebih 10 college yang bergabung. Jadi ada tambahan lagi. Kemudian kita ya sama-sama seperti yang pelatihan kemarin. Kalau yang exchange kemarin kan saya sendiri selama 1 bulan itu mengajarkan metaverse. Sama halnya seperti yang di sini, karena banyak juga college baru yang bergabung, jadi mereka juga jadi mahasiswa atau siswa di Indonesia, mereka mengajarkan atau sharing seputar metaverse. Tapi nggak hanya metaverse aja, mereka juga sharing seputar pembuatan website untuk portofolionya. Nah, kemudian kunjungan balasan di bulan Juli kemarin ada 9 BUD dan tambahan 16 mahasiswa. Nah, 16 mahasiswanya ini yang dari Thailand juga mereka stay di Indonesia selama 30 hari kurang lebih, bukan 1 bulan. Jadi hampir sama ya, sekitar 24 atau 27 hari di Indonesia. Kemudian mereka juga sharing apa yang sudah mereka dapatkan di Thailand. Kita juga sharing untuk kolaborasi proyek lagi. Jadi melanjutkan kunjungan yang pertama, kunjungan yang bulan Juni. Kemudian yang kedua, kunjungan balasan di bulan Agustus itu hanya BUD-nya saja tanpa mahasiswa. Jadi kita membuat workshop singkat. Itu pusatnya di Bandung. Kalau kemarin di bulan Juli itu pusatnya di Surabaya, di Jawa Timur. Nah, kalau yang kemarin bulan Agustus itu di Jawa Barat, di Bandungnya. Nah, workshop ini kita juga membuat beberapa kegiatan lanjutan lagi nanti
di bulan November. Nah, November nanti ada beberapa agenda kegiatan, salah satunya workshop bareng, workshop kolaborasi juga sama seperti kegiatan yang lalu itu ada di Taksina, kemudian ada tambahan lagi dari Mimburi. Mereka juga akan menyelenggarakan seminar atau workshop secara onsite di sana, terbuka juga untuk SMK yang sudah bekerja sama dengan Xiamen Architect Science dan juga untuk credit transfer. Nah, ini nanti goalsnya itu mahasiswa serta siswa yang ada di Indonesia maupun di Thailand mereka bisa belajar bareng juga selama kurang lebih 1 sampai dengan 2 semester. Entah itu di Thailand, dari Indonesia ke Thailand atau Thailand ke Indonesia gitu. Ini masih kita masih kita diskusikan lebih lanjut. Tapi ini insya Allah start kalau yang kredit transfer ini insya Allah start di tahun depan mulai bisa diterapkan. Oke, itu untuk internship experience. Nah, kalau misal teman-teman nih yang masih kelas 12 belum lulus ya, itu kan mengambil kelas namanya golden ticket, tapi teman-teman belum jadi mahasiswa resminya. Nah, saat nanti sudah lulus ya, istilahnya sudah lulus dari SMK, kemudian ingin melanjutkan sekolahnya lagi di PENS, kalian tinggal konversi saja kursus yang sudah diambil. Jadi nilai-nilai yang sudah kalian dapatkan selama di kursus itu bisa dikonversi menjadi SKS. Jadi kalian nggak perlu ngulang lagi teman-teman. Nah, enaknya kalau PENS sinergi dengan Xiamen itu kita sudah mahasiswa atau teman-teman sudah diarahkan untuk istilahnya untuk mendapatkan topik tugas akhirnya. Nah, kalau di perkuliahan umum kan tugas akhir dikerjakan paling dari semester 5 sampai semester 6. Nah, kalau di sini kita sudah punya topik-topiknya sendiri. Jadi mulai semester 1 sudah fokus teman-teman. Kalau contohnya saya sendiri itu topiknya pemanfaatan metaverse untuk media promosi serta pengantar sejarah Majapahit. Nah, nanti teman-teman bisa disesuaikan lagi sesuai dengan minat bakat serta problem yang kalian temukan selama kalian ada di wilayah dekat rumah atau kalian punya problem sendiri nih pengen dijadiin tugas akhir, silakan mulai fokus di semester awal. Nah, ini rencana kolaborasi juga dengan Xiamen Spava yang ada di Thailand waktu itu, karena Xiamen Spava fokusnya juga selinier dengan tugas akhir saya, yaitu di bidang sejarah. Nah, ini ada abstraksi, nanti mungkin untuk materi akan di-share juga Bapak Ibu. Nah, ini objektifnya. Kenapa saya membuat tugas akhir seputar metaverse ini, apalagi di bidang tadi ya Majapahit, untuk Majapahit ataupun kolaborasi dengan Xiamen Spava. Nah, itu yang pertama pembelajaran Bapak Ibu. Untuk pembelajaran, jadi kalau saya waktu dulu SMK itu sejarahnya ya cuma baca buku aja. Terus kita nggak tahu visualisasi aslinya kayak gimana gitu, kurang tahu. Jadi kita harus search di Google atau harus berkunjung langsung gitu ya. Tapi kalau ini tujuannya itu untuk membuat pembelajaran sejarah, khususnya sejarah Majapahit atau sejarah Ayutthaya. Ayutthaya itu ada di Thailand. Lebih menarik dan juga interaktif serta efisien karena kita sebagai siswa nggak perlu ke sana secara langsung. Kita sudah dapat visualisasinya secara online dulu. Oh, ini seperti ini. Jadi itu nanti bisa dilihat detailnya, kemudian ada informasi sejarahnya dan lain-lain. Tapi masih disempurnakan. Kemudian untuk media promosi juga. Nah, ini nanti yang mana udah mulai masuk ke bidang teknopreneur atau kewirausahaan. Nah, ini nanti menjadi media promosi tempat wisata untuk menarik minat turis dan mengunjungi secara langsung. Kita bisa juga menggunakan metaverse ini, misal ada 2 objek yang kita buat free untuk dikunjungi, tapi 3 objek yang lain kita buat berbayar, itu bisa. Jadi kita juga bisa istilahnya mempromosikan project yang udah kita buat. Jadi nggak hanya membuat project saja, tapi juga kita udah punya outputnya seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, pengembangan UMKM. Jadi UMKM yang ada di sana, yang ada di tempatnya, bisa kita digitalisasi, entah itu kita masukkan ke dalam e-commerce Shopee, entah itu e-commerce Tokopedia dan lain-lain, kemudian linknya itu bisa dimasukkan
teman-teman ke dalam metaverse. Nah, nanti di kelas Golden Ticket juga akan kita ajarkan, nggak hanya untuk nggak hanya untuk pembelajaran, tapi juga untuk kewirausahaan. Jadi teman-teman yang udah punya e-commerce nih, bisa juga dimasukkan ke dalam project metaverse kalian yang nanti udah dibuat. Nah, ini planningnya. Ini mulai dari semester 1, teman-teman. Jadi, nggak planning ini nggak disusun mulai dari semester 5, tapi udah mulai dari semester awal, yaitu pembentukan tim, kemudian observasi, penentuan objek, terus bagi-bagi tugas, pembuatan 3D modeling, pendataan UMKM, itu udah kami selesaikan waktu itu di semester 1, mulai dari pendataan UMKM sampai dengan pembentukan tim. Nah, pengumpulan info sejarah, kompilasi, dan memasukkan konten sampai pembuatan web ini rencananya akan kami selesaikan secara bertahap ya, sampai dengan nanti di semester 3 akhir itu sudah mulai ada konten-kontennya, info sejarah dan lain-lain. Kemudian aplikasi transaksi dalam metaverse-nya ini sebenarnya sudah mulai berjalan teman-teman di semester 3. Jadi kita kalau misal udah punya project nih, ya kita nggak hanya buat project aja, tapi juga bisa memasarkan dan promosi. Nah, ini promosi dan penjualan. Nanti sisanya seperti masukkan 3D modeling yang belum terinput, kemudian juga pendataan UMKM kalau misal masih banyak yang belum dimasukkan, nah itu kita masih punya waktu banyak kan sebelum semester 5 gitu, jadi masih bisa dikejar. Nah, ini plan dan targetnya mulai dari semester awal sampai dengan semester 6. Nah, semester 6 ini targetnya udah harus selesai, semester 5 ini udah harus finalisasi dan penyempurnaan laporan serta presentasi akhirnya. Nah, kemudian bidang ilmu yang ada di dalam tugas akhir saya. Yang pertama ini ada metaverse atau pengembangan 3D modeling. Kemudian ada front end dan back end. Jadi nggak hanya fokus ke dalam satu ilmu saja teman-teman, tapi juga di dalam metaverse ini mau nggak mau ya kita juga belajar ilmu yang lain. Jadi nggak hanya fokus ke 3D modeling aja, tapi kita juga pakai ilmu lain untuk kita sempurnain lagi proyeknya. Front end back end ini saya gunakan untuk membuat websitenya. Karena apa? Metaverse ini kan nggak semua orang bisa akses ya teman-teman ya, tergantung sinyal, kemudian tergantung juga dengan device. Kalau untuk viewer, sebenarnya teman-teman juga hanya butuh HP aja, hanya butuh Android ataupun smartphone. Nah, kalau buat nih teman, kalau pas mau create, nah itu kita butuh device PC atau laptop untuk membuatnya. Kalau viewer hanya cukup menggunakan smartphone udah bisa. Tergantung juga sama sinyal teman-teman. Kemudian front end back end ini atau websitenya kita gunakan untuk mempermudah kalau teman-teman nggak bisa masuk ke metaverse. Jadi ada opsi lain yang lebih ringan. Kemudian teknologi cloud computing. Kalau sekarang kita masih pakai server gratisan yang dari platform-platform online, itu nanti kita mulai migrasi ke server sendiri yang lebih gede tentunya, karena dilihat-lihat juga metaverse seperti Majapahit, apalagi kalau udah kolaborasi dengan candi yang ada di Thailand, nggak mungkin kita cuma memanfaatkan storage yang istilahnya cuma misal 128 MB. Nah, itu kan nggak mungkin teman-temannya. Jadi kita juga mau nggak mau harus belajar ke teknologi cloud computing gitu. Kemudian sistem keamanan jaringan, autentikasi dan otorisasi, serta rupiah dan juga kriptonya ini masih kita kembangkan sampai dengan nanti di semester 5. Nah, ini ada beberapa contoh candi yang ada di Mojokerto. Teman-teman waktu itu udah observasi sama tim di semester 1, ada Beringin Lawang, kemudian ada Candi Tikus, Bajang Ratu. Nah, ini data UMKM-nya. Ini yang onsite, karena memang saat itu yang kita dapat secara onsite itu hanya segini. Cuma kita dapat referensi lain, ada di e-commerce-nya sendiri namanya Tumbas, ada di aplikasi gitu. Mereka ternyata UMKM yang ada di sana itu sudah dikumpulkan jadi satu aplikasi ya. Jadi kita udah bisa lihat, udah bisa cek gitu. Nah, ini nanti juga rencananya akan diintegrasikan ke dalam metaverse. Nah, ini targetnya. Kemudian sudah.
Oke, mungkin itu kalau untuk sharing-sharingnya di Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau teman-teman juga nggak perlu khawatir kalau misalnya nantinya diminta harus datang ke Surabaya jauh-jauh nggak. Jadi ini kita nggak diwajibkan untuk datang ke sana. Tapi kalau teman-teman pengen nih, semua pengen untuk datang langsung ke kampus, nah kampus juga menyediakan fasilitas yang sama seperti mahasiswa reguler lainnya ya, seperti KTM, ada KTM-nya sendiri, kemudian ada apa namanya akses internet, ada ruangannya, sampai dengan alma maternya pun nanti diberikan oleh kampus gitu. Nah, oke, mungkin itu saja sharing dari saya. Pak Sena, kalau misal ada pertanyaan bisa langsung ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Sena. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lutfi atas paparannya dan sharing pengalamannya ya selaku menjadi mahasiswi PENS. Baik, mungkin Bapak Ibu tadi cukup jelas ya gambarannya yang sudah disampaikan oleh Mbak Lutfi terkait mekanisme mengikuti program perkuliahan ya, yaitu di PENS dan program Golden Ticket-nya. Di barangkali di sini Bapak Ibu masih ada yang kurang paham atau mungkin belum jelas ya atas tadi apa yang sudah disampaikan oleh baik Pak Gatot maupun Mbak Lutfi. Mungkin sedikit menambahkan juga, jadi pada intinya tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Gatot dan Mbak Lutfi, ini merupakan suatu program ya Bapak Ibu ya, yang kita laksanakan yaitu bekerja sama antara Siameo ya, Siameo Kitab in Science bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi kita di sini memberikan peluang khususnya bagi siswa-siswi Bapak Ibu yang berniat untuk melanjutkan kuliah ya Bapak Ibu ya, sebagaimana tadi mekanismenya sudah disampaikan dan diceritakan oleh Mbak Lutfi. Jadi kita menggunakan sistem PJJ dan ini juga kita harapkan nanti siswa-siswa yang bergabung atau mungkin mahasiswa atau mahasiswi yang sudah lolos ya Bapak Ibu menjadi mahasiswa atau mahasiswi PENS, ini kita harapkan juga bisa go internasional khususnya Asia Tenggara ya Bapak Ibu ya. Tadi seperti yang sudah dialami oleh Mbak Lutfi, kita berangkatkan ke Thailand, jadi sehingga di sini juga kita tuntut agar skill bahasanya ya, khususnya bahasa Inggris, itu kita tekankan gitu kepada anak-anak atau siswa-siswi agar skill berbahasa Inggrisnya juga bisa meningkat gitu, bisa lebih baik lagi. Baik, mungkin untuk tanya jawab kita akan buka. Persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu, atau mungkin bagi yang bermasalah dengan mic-nya ya atau mikrofon bisa melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan baik kepada Pak Gatot langsung atau mungkin melalui Mbak Lutfi. Silakan. Khususnya terkait program Golden Ticket ini. Atau mungkin siswa-siswinya. Kalau enggak, kamu yang nanya aja, Ya, Sen. boleh gabung. Mana tanggapannya? Ya, Pak. Ada 4 sekolah Baik, kan? Pak. Ya, ini di sini ada SMKN 5 Kolaka Utara ya. Kemudian ada SMKN 1 Arusbaya. Baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin yang tunjuk ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Mungkin izin saya menyapa terlebih dahulu dari di sini ada SMKN 5 Kolaka Utara. Ada perwakilannya. Selamat pagi. Yang dilihat di sini ada mungkin Alfat Akbar SMKN 5 Kolaka Utara. Selamat pagi Pak. Halo,
PPL Utara. Tidak ada respon, mungkin sedang tidak di tempat mungkin ya. Atau mungkin di sini ada yang aktif nih, ada Pak Basman. Selamat pagi Pak Basman. Halo Pak Basman. Sinyalnya mungkin ya bermasalah. Ada SMKN 1 Arosbaya perwakilannya. Saya yang Madura. Itu harus bayar kalau nggak salah di Madura itu. Madura ya. Ya, ini ada Pak Niko Kurniadi ya. Halo Pak Niko Kurniadi. Apa bisa merespon? Jawab. Ya. Oke, Pak. Ya, Pak Niko, selamat pagi. Masih semangat Pak ya ngikutin Ya, trainingnya. selamat pagi, Pak Sena. Ya, selamat pagi, Bagaimana Pak? Pak Mungkin Sena. ada Ya, tanggapan selamat terkait pagi, program Pak yang Sena. kami sampaikan Ya, tadi, selamat yang pagi. sudah disampaikan oleh Pak Gatot dan Mbak Lutfi. Siswa-siswinya ikut bergabung nggak Pak di kegiatan hari ini? Bentar, Pak. Mohon diulang, Pak Sena. Ya, izin bertanya, siswa-siswinya diikut sertakan di kegiatan pagi ini, di training PKK. Di sini ada 7 orang, Pak Sena, yang mengikuti kegiatan. Oke, oke. Nah, mungkin ini bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat ya, Pak Niko. Jadi barangkali nanti siswa-siswinya bagi yang berminat untuk melanjutkan kuliah atau mungkin bisa mengikuti programnya ya, khususnya yang kelas 11 dan kelas 12 untuk mengikuti program Golden Ticket, di mana nanti mereka bisa mengambil beberapa SKS nih, Pak, ketika ingin melanjutkan kuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ya. Ya. Pak Sena, mohon informasi. Ya. Ini kira-kira untuk lama kursus yang di Siameo ini berapa lama ya? Baik. Yang harus ditempuh sama anak-anak ini. Oke. Siap. Mungkin nanti bisa langsung dijawab ya oleh Pak Lutfi ataupun Pak Gatot. Dipersilakan Mbak Lutfi atas pertanyaan dari Pak Niko. Baik, untuk lama kursus yang ada di Sename maupun PEMS itu nanti total pertemuannya sampai dengan 16 kali pertemuan Bapak. Jadi kurang lebih minimal nanti bisa selesai paling cepat selesai itu 2 bulan atau nanti paling lama sampai dengan 4 bulan gitu. Kalau di Metaverse sendiri kemarin pengalaman kita selesai di 3,5 bulan, Bapak, selama 16 kali pertemuan itu karena emang ada harus sesi teorinya sendiri, kemudian ada sesi praktikumnya pun sendiri dan ada UTS serta UAS atau juga presentasi. Biasanya kalau di sesi akhir itu presentasi. Nah, di dalam 1 minggu ada 2 kali sesi. Yang pertama tadi sesi teori. Kalau di nanti jadwalnya akan disampaikan kalau misal siswa sudah masuk ke dalam kelasnya. Nah, per bidang itu 2 kali pertemuan per minggu. Tapi kelasnya sendiri ada teori, ada praktikum. Kalau teori ya hanya penyampaian ilmu-ilmu aja yang apa namanya teori-teorinya aja. Tapi kalau sesi praktikum nanti sudah mulai untuk pengerjaan proyek, entah itu sesi pembuatan proyeknya atau sesi presentasi atau bahkan sesi monitoring nanti kita arahkan pada sesi praktikum seperti itu, Pak. Jadi 16 kali pertemuan minimal paling cepat selesai 2 bulan, paling lambat nanti selesainya 4 bulan gitu. Semua itu berarti harus ditempuh melalui offline semua, Mbak ya? Atau ada online-nya juga? Itu semuanya via online, Bapak.
Jadi nanti baik itu kursus yang diambil dari PENS maupun kursus yang diambil dari Siameo, yang pengajarnya dari Siameo, itu dua-duanya sama-sama online. Dan itu jadwalnya sudah diatur agar tidak bentrok. Biasanya jadwalnya ada di jam 2 siang sampai dengan 4 sore. Tapi ada juga yang sesi malam. Kalau di PENS itu sesi malam mulai dari jam 5 sampai dengan nanti jam 9 malam gitu. Jadi kalau siangnya dari siangnya kebanyakan siang itu jam 2 sampai dengan jam 4. Begitu Bapak. Ya, terima kasih Mbak Lutfi atas informasinya. Baik, sama-sama Bapak. Terima kasih Mbak Lutfi atas tanggapan dan jawabannya dari pertanyaan Pak Niko. Terima kasih Pak Niko atas pertanyaannya. Jadi mungkin sedikit menambahkan juga Pak Niko. Jadi intinya pertemuan ini juga hampir serupa dengan perkuliahan pada umumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi totalnya juga 16 kali pertemuan. Jadi di situ juga SKS-nya juga hampir serupa dengan perkuliahan yang biasa dilaksanakan di kelas reguler gitu kurang lebih. Dan walaupun kita online atau pendidikan jarak jauh, kita juga tidak menyampingkan kegiatan prakteknya ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga tetap ada prakteknya gitu sebagai nilai untuk para mahasiswa dan mahasiswinya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Niko. Nah, ini sebelum saya lanjut ke yang lain, di sini ada pertanyaan lagi melalui chat kolom dari apa nih, Bapak atau Ibu nih ya, Inggit Rahmadiah. Ibu Inggit ya, Ibu Inggit Rahmadiah. Izin bertanya, kalau melanjutkan kuliah di PENS, tadi kan dijelaskan ada KTM, gedung dan fasilitasnya sendiri. Nah, nanti apakah ijazah yang diterima akan berbeda dengan mahasiswa PENS umumnya? Silakan, barangkali dari Mbak Lutfi atau Pak Gatot. Baik. Kalau untuk ijazah sebenarnya sama Ibu ya, sama-sama legal karena legalitasnya sudah apa namanya sudah ada akreditasinya. Jadi untuk ijazah ya sama-sama seperti mahasiswa lainnya, cuma bedanya kan ini kita online, yang reguler kan offline. Nah, akreditasinya hanya beda. Kalau misal IT yang udah offline, IT yang offline itu akreditasi A. Cuma kalau yang PJJ ini masih akreditasinya B. Cuma ijazahnya sama-sama legal gitu. Jadi nggak perlu diragukan lagi karena itu udah dicatat juga di Dikti, sudah tercatat di Dikti, dan itu pun nggak mulai baru-baru ini. Bahkan sebelum COVID, sebelum Corona pun sudah ada untuk program PJJ ini gitu Ibu. Jadi ijazah yang terima yang sama seperti ijazah mahasiswa pada umumnya. Terima kasih Mbak Lutfi. Jadi cukup jelas ya. Saya tambahin lagi ya. Boleh, silakan Pak. Jadi gini, kita udah kerjasama dengan PENS ini 4 tahun. Dan angkatan kedua namanya Nagis, dia kayak si Lutfi gitu. Semester 3 dia bekerja di Kalimantan. Ya, dan sekarang dia udah lulus dan bekerja sambil kuliah. Dan dia ini yang salah satu yang kita dorong bahwa anak-anak kita yang masuk dalam PJJ ini dia mempunyai peluang lebih dini untuk bisa bekerja. Jadi kalau orang pakai reguler, dia 3 tahun atau 4 tahun baru dia masuk kerja. Tapi di sini kita dorong anak-anak itu mempunyai kontrak seperti tadi yang tak tunjukkan, yang di itu bawah. Semua yang masuk dalam sistem kita harus mempunyai kontrak di mana dia magang. Dan magang itu peluang untuk bekerja di tempat magang itu saya bilang 80% itunya. Kecuali kalau dia nggak cocok ya. Tapi dari pengamatan kita, dari kerjasama kita dengan PEN, dengan pola ini yang kerjasama dengan Siameo, satu peluang keluar negeri, karena di tempat magang, contohnya Lutfi sendiri. Yang kedua, dia kita dorong, kita fasilitasi masuk ke perusahaan-perusahaan sejak dini, tapi sebagai mahasiswa yang bisa magang selama 3 tahun. Dan sekarang anak-anak kita yang ada di Kalimantan Utara itu ada 13. Itu ya magang tapi dikasih beasiswa gitu kan. Ada juga yang di Balai di Bandung, ada sekitar 7 juga dia mendapat peluang untuk magang sambil mengerjakan proyek-proyeknya mereka. Jadi ilmu-ilmu yang kita ajarkan itu ilmu yang terkini yang biasanya dikerjakan oleh D4, tapi kita turunkan ke setelah kita D1 atau persiapan, tapi dengan kasus proyek-proyek yang sudah ada, sehingga dia punya nilai jual tinggi. Itu sih.
ini ya. Tergantung anaknya, kalau anaknya rajin dan prestasinya bagus, karyanya bagus. Contohnya nanti dia kita ajari Lutfi sebagai instrukturnya, itu karya-karya metaverse-nya fenomenal enggak? Kalau fenomenal ya kita dorong untuk kita ajak ke Thailand. Seperti contohnya kemarin kita berangkatkan 9 anak itu adalah anak golden ticket. Nah, anak dia masih kelas 3, ada yang kelas 2 ke Thailand. Ya di sana sharing, ajar sama teman-temannya. Tergantung anak dan sekolahnya. Karena sekolah berkepentingan untuk sinergi dengan Asia Tenggara. Tergantung kepala sekolah dan Anda untuk itunya. Itu sih pengalaman kita yang selama 4 tahun terakhir. Saya kira itu Pak Sena tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lutfi dan Pak Gatot atas jawabannya ya tadi dari Ibu Inggit Ramadia. Jadi pada intinya ijazahnya disetarakan ya Bu ya dengan pada umumnya atau kelas reguler. Jadi dengan legalitasnya juga sudah jelas di mana emang PENS ini sudah memiliki prodi PJJ-nya. Jadi tidak diragukan lagi gitu seperti itu. Jadi tidak dibedakan ya Bu ya untuk kualitasnya ataupun mungkin statusnya dari ijazah yang lulus dari program kegiatan PJJ di program Golden Ticket PENS ini. Baik, mungkin barangkali ada pertanyaan lagi dari Ibu Inggit atau cukup jelas? Sebelum kita beralih ke yang lain. Jadi di dalam kegiatan training PKK ini diharapkan siswa-siswinya juga diikut sertakan ya Bapak Ibu ya, karena mungkin akan ada beberapa informasi yang bisa bermanfaat khususnya untuk siswa-siswi Bapak Ibu bagi yang ingin melanjutkan perkuliahan tanpa harus meninggalkan pekerjaan ataupun kegiatan wirausahanya ya Bapak Ibu ya. Baik, apa ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lainnya? Mungkin dari SMKN 5 Kolaka Utara, dipersilakan. Nah, saya lihat cukup banyak perwakilannya. Barangkali ada tanggapan ataupun pertanyaan, khususnya terkait program yang kami informasikan. SMKN 5 Kolaka Utara. Atau mungkin dari yang lain. Pak Nana dari SMK YBS ya. YBS itu Betul, betul Pak. iya. Mohon izin bertanya Pak. Boleh, silakan Pak. Untuk program, Tapi baik Pak, suaranya saya Pak Nana Pak dari SMK YBS Tirta Mulia. Izin Pak, suaranya feedback Pak. Feedback Pak, betul Pak. Iya Pak, bentar, saya kejauhan. Oke Pak, udah Pak ya? Masih sedikit ada Pak? Udah Pak, masih sedikit. Mau bertanya Pak tentang pemagangan itu Pak. Ya. Itu kan kalau boleh saya boleh tanya Pak, untuk perusahaan-perusahaannya apakah di satu wilayah apa misalnya di berbagai wilayah Pak? Apa tak? Oke. Itu saya pertanyaan Pak atau ada? Betul Pak, udah itu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Barangkali Pak Gatot bisa. Pemagangannya kita selalu dekatkan dengan sekolah di mana berada Pak. Ada yang contohnya di Semarang, ada di Surabaya, ada di Bandung sendiri. Kalau anak-anak yang dapat peluang dia kerja di Gema kayak Lutfi atau yang lain itu ya kita pekerjakan di situ. Kita selalu fasilitasi, bukan fasilitasi. Kita punya banyak proyek di mana begitu kita memerlukan anak-anak yang udah kita lihat metaverse-nya bagus dan mereka perlu metaverse, kita magangkan di situ. Kalau dia bagus dia akan merekrut mereka. Itu yang kita dapatkan. Jadi anak-anak selalu kita ajari. Contohnya anak-anak yang dari Bandung
dari Surabaya magang di tempat kita, kemudian ternyata diwawancara sama perusahaan di Kalimantan Utara, ditarik ke Kalimantan Utara ada 1, 2, 3, atau 4 atau 5, Pak. Walaupun bukan Kalau Kalimantan Utara, tapi sana karyanya bagus gitu. Itu, Pak. kalau dari daerah Kerawang, Pak, ada Pak perusahaannya, Pak? Nanti kita cari, Pak. Jadi tergantung anaknya. Anaknya itu bagus di mana gitu loh. Biasanya kita langsung ngobrol sama network kita ada kan, Pak. Dan kita tanya magang, tapi kalian perlu apa? Oh, saya perlu front end back end. Nah, itu kita perkuat di front end back end-nya. Atau saya perlu metaverse-nya, kita tunjukin prestasinya anak-anak. Oke, saya bisa magang di situ. Kalau anak itu pekerjaan satu divisi dan kemudian perusahaannya setuju, ya dia akan magang terus di situ sampai dia lulus dan biasanya dipekerjakan. Ya, pengalaman kami yang dengan Kaltara itu anak Bandung, Pak. Anak Bandung baru semester 3, tapi dia menunjukkan satu karyanya dia yang kita poles dulu gitu kan. Kita poles karena kaitannya dengan IT, untuk kaitannya dengan web dan sebagainya. Ditarik dia Kalimantan Utara, diongkosin di sana, dia dipekerjakan sesuai dengan UMR di sana dengan fasilitas yang tertentu ya. Nah, kemudian setahun setengah kemudian dia lulus, yang langsung direkrut terus dipekerjakan pada posisi staf yang baru gitu kan. Terus kemudian juga ada beberapa yang dari Surabaya ke Bandung, dia memerlukan untuk divisi tertentu, diwawancara, rekrut, tarik ke Kalimantan. Ada beberapa lagi yang dari Bandung juga ditarik ke sana gitu. Tergantung perusahaannya, Pak. Ini ya. Kebutuhannya kita selalu mendengarkan suara perusahaan. Perusahaan ini perlu apa sih? Perlu apa sih? IT itu kan banyak sekali. Oh, dia perlu metaverse. Oh, dia perlu front end, back end. Oh, dia perlu yang kaitannya dengan data science. Ya, kita siapin anak-anak dengan satu kasus-kasus yang kita punya banyak kasus, Pak. Sehingga dia dan kita bimbing terus selama dia magang di perusahaan dan perusahaan senang. Dah, saya tarik anak ini menjadi asisten di perusahaan tersebut, silakan. Terutama lagi yang kita juga kembangkan itu di sekolah, Pak. Sekolah itu kita taruh anak-anak supaya magangnya di sekolah sebagai asisten guru PKK. Itu salah satunya. Ataukah dia asisten guru IT untuk mengembangkan metaverse-nya sekolah. Gitu. Kayak sekarang yang kita ajarkan metaverse angkatan yang sekarang, masuk PENS itu ada lebih dari 15 sekolah yang dia harus mengembangkan metaverse sekolah, di mana ruang metaverse-nya itu nanti akan dipakai untuk promosi, dipakai untuk belajar, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kita selalu update dengan apa keperluan daerah, apa keperluan sekolah, apa keperluan perusahaan, dan itu kita siapin anak yang sesuai gitu. Kita sendiri sekarang juga lagi mengembangkan yang kaitan dengan peternakan. Itu yang direkrut bagaimana duplikasi peternakan kambing atau domba. Itu gimana data science-nya, bagaimana pengaturan statistiknya, IT-nya, QR code-nya, dombanya itu sendiri. Nah, itu yang kita teliti bersama lah. Perusahaan-perusahaan itu senang dengan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapin. Kira-kira itu, Pak. Kita fokus salah satunya sekarang metaverse, kemudian coklat. Nah, IT tadi fokusnya coklat. Nah, kemudian tentang perikanan, kemudian tentang peternakan gitu kan. Dan kita lagi terus memberikan fokus yang kaitannya dengan ketahanan pangan. Tapi IT-nya banyak di situ, gimana memanfaatkan IoT-nya, memanfaatkan data sehingga pembesaran. Contohnya kalau ikan, gimana kombinasi antara makanan yang efisien, temperatur, pH, sama berat badannya. Itu diamati terus sama salah satu perusahaan kita yang ada di Cianjur untuk perikanan. Kalau yang ternakan sedang kita amati di 3 lokasi, Pak. Satunya di Bulungan, satu lagi di Jawa Timur, satu lagi di Sleman, satu lagi di Cipatat. Kita lagi ingin masukin anak-anak di situ supaya peternakan domba itu bisa dikembangkan bersama anak-anak yang kuliah IT D3 tapi fokusnya pada ketahanan pangan yang kaitannya dengan daging domba atau ikan lele, tapi ikan lele yang efisiensinya tinggi dan sebagainya. Kira-kira gitu. Mohon izin bertanya, Pak, apakah dulu kan saya pernah ikutan BIMTEK, Pak, ya, di Kemenaker. Apakah kan dulu itu kan katanya kan kalau ingin magang
anak itu minimal harus mengisi link kartu Ayo Siap Magang sama Ayo Siap Kerja, Pak. Apakah harus ngisi juga, Pak? Enggak, kalau dari kita enggak, Pak. Kita mesti tanya ininya. Tanya industri partner kita. Dia perlu apa? Oh ini. Kita seleksi, kita cari anak yang dekat situ. Oh, siap ini, gitu kan. Ya memang kalau memang perusahaannya memerlukan itu ya silakan dicari sendiri. Kan itu kalau dulu kartu kuning kan, Pak. Kalau sekarang kan berbeda lagi kan. Itunya. Enggak masalah sih. Biasanya kita langsung kepada HRD-nya, Pak. Perlu apa Siap. gitu. Gitu. Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih. Mari silakan. Ya, terima kasih Pak Nana atas pertanyaannya dan terima kasih juga Pak Gatot atas jawabannya. Izin ini ada yang bertanya lagi melalui kolom chat dari Pak Arbaim ya, SMKN 5 Kolaka Utara. Izin bertanya Pak, apakah seluruh siswa yang mengikuti training ini bisa mendapatkan beasiswa? Silakan Pak. Ya. Jadi Pak, beasiswa tergantung Pak. Tergantung siapa yang memberikan. Kita punya partner yang selalu memberikan beasiswa. Contohnya PT PKN memberikan beasiswa. Kemudian KPI ada yang dari pemerintah kan ada juga yang bisa masuk PEN. Ada beberapa yang masuk. Ada juga yang beasiswa dari partner kita. Tapi beasiswa itu diberikan pada mereka yang berprestasi dan direkrut oleh mereka. Itu. Kalau pemerintah tinggal pikir yang itu aja Pak. Mana yang bisa dikembangkan bersama gitu. Kalau KIP ininya. Yang tinggal daftar aja kalau KIP Pak. Kalau yang saya tahu ya. Ini itu yang biasa. Terima kasih Pak Gatot. Jawabannya bagaimana Pak Arbaim, apakah cukup? Jadi intinya ada kemungkinan Pak ya, jadi berpeluang untuk mendapatkan beasiswa, namun tetap prestasi dari anak tersebut juga menjadi suatu pertimbangan gitu dalam hidup perkuliahannya. Baik, mungkin cukup ya, dari Pak Arbaim. Kita lanjut, di sini ada pertanyaan lagi chat dari Ibu Inggit Ramadia lagi ya. Izin bertanya lagi, apakah boleh ikut kursus satu tema saja? Misalnya memilih yang front end dan back end saja. Baik, silakan Pak Gatot atau mungkin Mbak Lutfi. Izin saya jawab ya Pak. Ya. Silakan Pak atau Bu Inggit ya kalau misal ingin ikut satu kursus tema. Tapi untuk program ini memang sudah di-upload ya atau sudah didesain sedemikian rupa untuk satu siswa. Kalau misal sekolahnya mengirimkan 4 siswa, siswa tersebut berkesempatan untuk yang pertama mengikuti golden ticket yang teknopreneur atau kewirausahaan. Itu sudah kita beri, memang wajib lah untuk training yang sekarang teknopreneur. Kemudian siswa bebas memilih satu kursus lagi dari Xiaomeo. Entah itu front end silahkan, entah itu yang data science silahkan, atau yang lain. Dan satu kursus lagi yang dari PENS. Jadi totalnya nanti 3 yang diambil atau Bu Inggit. Tapi itu sih udah didesain dari program ini ya. Kalau yang dari PENS itu sekarang terbukanya hanya satu yang konsep teknologi informasi. Nah, jadi siswa tersebut sudah memiliki kesempatan untuk mengambil 3 open course gitu. Jadi itu nanti untuk pemilihannya ingin milih data science atau yang lain-lain kembali lagi ke siswanya. Seperti itu Ibu Inggit. Itu kalau mengirimkan 4 siswa. Tapi kalau hanya mengirimkan 2 siswa ya nanti mereka bisa satu siswa itu bisa ambil lebih banyak lagi dari yang tadinya 3 kursus bisa menjadi 5 kursus seperti itu. Bu Inggit. Jadi memang sudah didesain untuk 4 siswa dalam satu sekolah, mereka nanti bisa mengambil 3 kursus gitu. 1 dari PENS, kemudian 2 nanti dari yang satu teknopreneur, yang 1 pilihan dari siswanya tersebut. Seperti itu Bu Inggit.
Sama-sama. Terima kasih Pak Lutfi atas jawabannya dan terima kasih atas pertanyaannya dari Mitra Nadia. Baik, barangkali ada pertanyaan lain lagi dari Bapak Ibu atau mungkin siswa-siswinya, dipersilakan yang berminat untuk mengikuti program ini. Jangan malu bertanya. Kuncinya nggak boleh malu, bertanya, malas bertanya, nggak boleh cengeng. Itu aja salah satu saran. Coba saya tambahannya. Terima kasih. Pak. Ya, silakan. Mungkin siswa-siswinya, ayo bisa aktif untuk bertanya karena ini bisa dikatakan peluang yang sangat bagus ya, peluang emas buat teman-teman semua yang mungkin sebelumnya masih belum terpikirkan akan melanjutkan di mana gitu, khususnya bagi yang ingin melanjutkan kuliah ya, tapi tetap bisa fokus sambil berwirausaha. Jadi tanpa meninggalkan wirausahanya, kegiatan usahanya, tapi tetap bisa melanjutkan perkuliahan. Silakan Bapak Ibu mungkin dari SMK lainnya, ada mungkin 3 SMK lagi ya yang belum bertanya. Mungkin tadi ada dari SMK N5 Kola Utara, SMK YBS ya, terus ada SMK N1 Arusbaya. Barangkali dari SMK lainnya ingin bertanya juga, silakan. Mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu. Apabila bermasalah mungkin mikrofonnya atau sebagainya bisa lewat chat, dipersilakan. Nah, ini ada yang chat lagi, Pak, untuk pertanyaan dari Pak Arbaim ya. Mohon Pak, kurang mengerti karena terkendala jaringan. Mohon dijelaskan secara singkat tentang golden ticket. Mungkin bisa sedikit diulas kembali ya Mbak Lutfi, ternyata masih ada yang sedikit terlewat, khususnya terkait program golden ticket ini. Barangkali secara singkat saja bisa dijelaskan kembali gitu khususnya. Oh ya, baik. Untuk Bapak Ibu mungkin juga teman-teman yang tadi belum paham seputar golden ticket. Nah, jadi dari Siamang Kitab in Science bekerja sama dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Teman-teman silakan kalau mau search PENS itu di mana letaknya, kemudian PENS itu apa, bisa langsung di googling di internet. Nah, di sini kami menyediakan open course istilahnya. Jadi mata kuliah yang ada di perkuliahan kemudian kita ambil dan boleh diikuti mulai dari siswa-siswi di kelas 11. Tapi kami rekomendasikan atau diutamakan dari kelas 12 karena jangka waktu tunggu mereka lulus itu lebih cepat di kelas 12. Jadi setelah mereka dapat sertifikat atau dapat nilai dari kursus ini, dari kursus ini, mereka bisa langsung konversi setelah mereka lulus. Karena nilai ini hanya bisa dikonversi saat mereka sudah lulus. Jadi kalau kelas 11 kan mereka harus masih nunggu 1 tahun lagi, tapi mereka masih bisa mengambil kursus yang akan datang gitu. Nah, di dalam kerjasama ini, kami dari Siameo dan juga PENS, itu dari Siameo menyediakan sekarang ada 5 kursus, yang mana kalau dari training ini, siswa-siswi Bapak Ibu itu sudah otomatis masuk atau otomatis sudah ikut ke program kursus teknopreneur atau kewirausahaan sesuai dengan training yang sekarang. Kemudian mereka juga diberikan kesempatan untuk memilih satu kursus dari Siameo. Entah itu silakan jika ingin mengasah bahasa Inggris bisa ambil yang storytelling Bapak Ibu dan teman-teman. Kemudian kalau
pengen lebih fokus ke pengembangan website, bisa ambil yang front end dan back end. Kemudian kalau siswa-siswinya ingin fokus ke analisis data, kemudian pengolahan data, pemrograman Python, AI gitu, artificial intelligence, bisa masuk ke data science. Kalau siswa-siswinya pengen fokus ke 3D modeling, kemudian berbasis kewirausahaan tentunya, dan juga pengembangan ke pembelajaran, lalu juga ke desain. Nah, bisa masuk ke metaverse. Nah, kalau dari PENS itu masih terbukanya satu kursus, yaitu konsep teknologi informasi. Jadi untuk program ini, nanti Bapak Ibu dari sekolah masing-masing sekolah, silakan mengirimkan 4 siswanya, dan 4 siswa itu per siswanya sudah memiliki kesempatan untuk mengikuti 3 kursus, yang mana 2 kursus dari Siameo, 1 teknopreneur, dan 1 pilihan siswanya bebas. Yang satu lagi yaitu kursus dari PENS, konsep teknologi informasi. Jadi masing-masing siswa per siswanya bisa mengambil 3 open course sekaligus gitu. Nah, untuk pendaftarannya, mekanismenya bagaimana? Tadi sudah saya share di kolom chat, nanti akan saya share lagi di grup Bapak Ibu. Teman-teman silakan nanti diisikan, siswa-siswinya silakan diisikan per masing-masing siswa ya. Untuk nama lengkap silakan diisikan nama lengkapnya, asal sekolah, kemudian nomor WhatsApp, ini nomor WhatsApp siswanya, agar nanti bisa kami invite ke kelasnya, kemudian NISN, alamat siswa, dan juga training monitoring PKK ini batch ketiga, jadi bisa dipilih batch 3. Lalu open course Yamil yang diambil, tadi selain teknopreneur. Nah, teman-teman bisa ambil salah satu course yang ada di sini, selain teknopreneur tadi ya, karena teknopreneur sudah otomatis masuk. Dan juga 1 open course. Jadi totalnya 3 yang diambil. Seperti itu. Nah, ini silakan diisikan paling lambat sampai dengan hari ini pukul 5, karena nanti akan kami storekan langsung ke PENS untuk dibuatkan, atau istilahnya nanti tinggal siswa-siswi tinggal mengaktifasi akunnya saja, seperti itu. Nah, ini mohon nanti diisikan. Jadi yang sekarang belum mengisi teman-teman, karena saya tadi cek di data di batch 3 ini belum ada yang mengisi, mohon segera diisi, jangan sampai terlewat pukul 5, karena nanti juga akan mempengaruhi di data kelasnya. Kami juga harus update terus data kelasnya untuk penyesuaian, seperti itu. Mohon diisikan sampai kami tunggu nanti sampai dengan pukul 5. Seperti itu Bapak, untuk yang Golden Ticket PENS dan Siameo. Jadi ini nanti per sekolah dikirimkan 4 siswanya, silakan diisi, masing-masing siswa mengisi ya, jangan diwakilkan, karena nanti takutnya ada miskomunikasi antar siswa, seperti itu. Itu Pak Siana. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Lutfi. Cukup jelas ya, Pak Arbain. Jadi pada intinya untuk siswa-siswinya yang sudah diikut sertakan, khususnya di Golden Ticket, jadi sesuai arahan Mbak Lutfi, dipersilakan untuk mengisi linknya ya, yang tadi sudah di-share di chat, untuk lebih bisa memilih course apa yang akan diikuti. Nah, jadi kelebihannya yaitu sedikit menambahkan ya Bapak Ibu. Jadi kelas 12 khususnya ya Bapak Ibu yang mengambil course atau kompetensi yang tadi kita tawarkan, itu SKS-nya bisa dihitung ya Bapak Ibu. Nanti sudah ketika emang nanti lanjut di Politeknik Elektronika Surabaya, itu sudah dihitung SKS yang sudah diambil. Jadi bisa dikatakan siswa-siswi Bapak Ibu yang kelas 12 sudah mengambil kompetensi atau course yang tadi ditampilkan oleh Mbak Lutfi, jadi itu mungkin tidak perlu mengambil lagi ketika sudah mengikuti perkuliahan di PENS tersebut, atau sudah resmi lah ya menjadi mahasiswa atau mahasiswi PENS tersebut. Kurang lebih seperti itu Pak Arbain, barangkali masih ada yang kurang jelas atau kurang dipahami. Oke, baik. Cukup jelas dari Pak Arbain. Nah, jadi sekali lagi diingatkan ya, Bapak Ibu, untuk siswa-siswinya bisa mengisi form yang sudah di-share oleh Mbak Lutfi melalui kolom chat. Jadi kurang lebih kelebihannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa-siswi Bapak Ibu sudah bisa mengambil beberapa SKS yang akan diambil di perkuliahan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
Namun syaratnya yaitu tadi, siswa-siswi Bapak Ibu harus masuk atau lolos dulu menjadi mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tadi. Baik, apa ada pertanyaan lagi khususnya terkait program ini? Jadi bagi siswa-siswi Bapak Ibu, khususnya yang kelas 12 yang mengikuti program ini, peluang untuk lulus cepat ya di D3 IT nanti ketika sudah resmi masuk menjadi mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, itu waktunya bisa lebih cepat lagi gitu ya. Biasanya kan normalnya D3 itu bisa 3-4 tahun ya Bapak Ibu ya. Dengan syarat beberapa SKS gitu yang harus ditempuh. Baik, apa ada lagi pertanyaan? Atau mungkin cukup jelas? Untuk absensi hari ini dipersilakan Bapak Ibu untuk mengisi ya. Tadi saya sudah share juga di kolom chat. Izin saya share lagi. Silakan untuk mengisi absensinya untuk hari kedua training kegiatan PKK. Baik, apa tidak ada pertanyaan lagi? Sebelum kita tutup, kalau tidak ada pertanyaan lagi, atau mungkin ada informasi tambahan lagi dari Pak Gatot. Baik, sepertinya tidak ada lagi ya pertanyaan. Dari Pak Gatot, apa cukup Pak? Sepertinya sudah tidak ada Ya, pertanyaan. kalau nggak ada pertanyaan, gimana Sen? Ya. Ya, pesan aja buat beberapa ya adik-adik ya, sama kepala sekolah atau personal in charge-nya, tolong dimanfaatin aja apa yang Anda sudah dibiayai oleh direktorat untuk Anda optimalkan banyak mungkin siswanya yang bisa ikut berubah nasibnya karena melalui program PKK ini maupun dia punya peluang untuk kuliah jarak jauh pada bidang IT yang nanti akan merubah. Hidup itu pilihan dan hidup itu adalah sebuah perjalanan. Kita harus memperjalankan anak-anak kita dari segi akademi maupun kultur maupun hal yang lain. Memang SMK hanya sampai SMK kelas 12, tapi kalau melalui jalur Anda, anak-anak itu bisa mendapat peluang untuk lebih bagus lagi, silahkan untuk dikembangkan terus. Saya kira itu pesan kami untuk semuanya. Buat adik-adik, semak 3 hal yang saya selalu ingatkan pada semuanya. Nggak boleh malu bertanya, nggak boleh malas mencari informasi, malas bertanya, dan nggak boleh cengeng. Bentar lagi diem, kemudian nunggu perintah. Nggak ada, sekarang nggak ada zamannya nunggu perintah, nunggu kesempatan. Anda harus mencari peluang secepat, sebanyak mungkin dengan membangun network. Kuncinya adalah di network. Kalau enggak, Anda akan menjadi pekerja atau yang nunggu perintah orang aja. Anda harus jadi pemimpin karena mendapat peluang lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain. Manfaatkan peluang ini untuk kepentingan Anda, membangun masa depan Anda. Saya kira itu aja tambahan pesanku kepada siswa-siswa SMK. Terima kasih Pak Sena. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Gatot atas waktu dan kesempatannya sudah mengisi kegiatan di pagi hari ini. Terima kasih juga Mbak Lutfi Anggraini yang sudah menyempatkan untuk memaparkan atau berbagi sharing pengalamannya tadi ya selama mengikuti program Golden Ticket dan menjadi mahasiswi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, sekali lagi terima kasih juga kepada Bapak Ibu selaku peserta, serta tadi siswa-siswinya juga yang sudah bergabung
Semoga tetap semangat mengikuti kegiatan training PKK ini untuk beberapa hari ke depan lagi ya, karena masih ada beberapa kali pertemuan yang akan dilaksanakan insya Allah sampai hari Jumat ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua tetap mengikuti setiap pertemuannya sampai di hari terakhir yaitu di hari Jumat, karena masih ada beberapa materi-materi yang sangat penting dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, khususnya terkait di bidang PKK ya Bapak Ibu ya. Baik, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Saya mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.